Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul untuk menyaksikan video ini dalam keadaan yang sehat. Yang saya hormati adalah Bapak Hasmanan Khair, SE MBA, PhD, selaku dosen mata kuliah hubungan kerja. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Di sini saya dan rekan saya dari kelompok 4, dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Aditya dengan NPM 1905160439 dan rekan saya Nanda Amelia dengan NPM 1905160018. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus konflik di CMB Niaga, Yogyakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus atau studi kasus kita, yaitu di CMB Niaga, Yogyakarta. Yang perlu kita ketahui bahwasanya konflik sendiri merupakan hal yang mungkin cukup wajar terjadi di kalangan masyarakat umum, terutama pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Konflik sendiri dapat terjadi baik secara internal ataupun eksternal, ataupun terjadi oleh 1 sampai 2 pihak. Dan konflik sendiri mungkin dialami oleh semua orang karena adanya perselisihan atau perbedaannya pendapat, pemahaman, kurang mengerti satu sama lain terhadap hal yang sedang dibicarakan atau sedang dilakukan begitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwasannya pada sebuah organisasi ataupun perusahaan pastinya sering mengalami sebuah pertikaian ataupun perbedaan pendapat yang menjadi konflik nantinya, dan juga perbedaan pendapat mungkin sering terjadi baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, atau juga dilakukan untuk strategi terhadap perubahan yang akan dilakukan perusahaan begitu. Kemudian selain latar belakang yang berbeda satu sama lain, konflik juga dapat terjadi karena adanya perbedaan nilai, perilaku dari seseorang tersebut. Maka dari itu, nilai kerja dan juga nilai pribadi sangat penting, terutama sebagai pendukung untuk melakukan pekerjaan pada sebuah organisasi ataupun perusahaan, dan sebagai keberlanjutan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sama halnya dengan konflik yang terjadi di setiap perusahaan ataupun organisasi. Di Bank CMB Niaga Yogyakarta ini, pemegang saham mayoritas dari Bank Niaga maupun Bank Lipo memilih merger sebagai opsi yang terbaik untuk kepentingan seluruh stakeholder. Merger itu sendiri memiliki dampak positif maupun negatif bagi setiap anggotanya. Percampuran antara dua budaya organisasi ini sama dengan mencampurkan perbedaan nilai yang dianut oleh setiap anggotanya. Konflik yang terjadi di sini diakibatkan karena dengan adanya perbedaan latar belakang budaya organisasi. Penanganan konflik antara karyawan X Bank Lipo dan karyawan X Bank Niaga pasca merger dilihat berdasarkan perspektif budaya organisasi dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai soal diskusi kelompok kami terhadap 5 soal yang diberikan mengenai konflik di CMB Niaga Yogyakarta. Yang pertama adalah salah satu konflik yang terjadi di CMB Niaga menurut kelompok kami adalah konflik antar kedua belah pihak yang telah sepakat mengenai interpretasi satu sama lain. Adanya perdebatan dan perbedaan komunikasi satu sama lain yang mengakibatkan pertikaian dan kurangnya mengerti satu sama lain. Adanya pengeluaran sistem baru yang disebut merger, karena perlu kita ketahui bahwasannya merger ini memiliki dampak positif dan negatif yang mungkin nantinya akan perlu dipertimbangkan lagi, sehingga beberapa karyawan merasa mungkin berat karena mungkin berbeda sistem atau cara kerjanya. Kemudian soal diskusi yang kedua yaitu mengenai interpersonal, yang dimana interpersonal sendiri merupakan suatu bentuk atau suatu hal yang berbeda dari masing-masing individu yang mungkin mengakibatkan konflik. Salah satu contoh yang terjadi pada konflik di CMB Niaga Yogyakarta yaitu adanya pertentangan komunikasi kedua belah pihak antara ex Lipo dan juga ex CMB Niaga Yogyakarta tersebut, sehingga mengakibatkan komunikasi yang tidak sependapat, perbedaan yang tidak bisa dipahami satu sama lain, mengakibatkan pertikaian dan adanya
masing-masing individu yang tidak mungkin menerima karena mungkin perbedaan sistem dari kedua belah pihak yang dijalankan sebelumnya mengakibatkan juga konflik tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi yang ketiga mengenai 3 hal yang dapat kita ambil pelajarannya dari studi kasus di CMB Niaga Yogyakarta ini. Yang pertama adalah pentingnya untuk menerima pendapat baik dari orang lain, itu baik dari organisasi ataupun karyawannya langsung, karena hal itu sangat diperlukan. Para karyawan mungkin nantinya akan bisa menerima sistem atau budaya baru yang nantinya akan dikembangkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Kedua yaitu pentingnya komunikasi satu sama lain, terutama antar karyawan dengan manajer, karena komunikasi tersebut dapat menciptakan pekerjaan yang lebih kondusif. Yang terakhir, pelajaran yang dapat diambil dari konflik CMB Niaga Yogyakarta adalah bahwasannya semestinya mungkin karyawan perlu untuk menerima sistem atau hal yang baru, budaya baru yang telah diterapkan oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yang keempat, penjelasan soal diskusi tentang bagaimana jika kami adalah seorang manajer SDM CMB Niaga. Maka hal yang dilakukan agar tidak terjadinya konflik yaitu berusaha untuk mendengar setiap masukan yang ada dari berbagai pihak. Hal tersebut sangat dibutuhkan terutama untuk para karyawan yang harus bisa dan siap menerima hal apapun sistem kerja yang baru. Dan juga diperlukan pembelajaran lebih lanjut agar karyawan bisa menerima sistem dan budaya kerja baru bila mana langsung dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hubungan antara studi kasus CMB Niaga ini dengan pembelajaran hubungan kerja. Hubungannya adalah keduanya yang saling berkaitan dengan sesama karyawan maupun atasannya. Hal tersebut berarti hubungan keduanya mencakup baik secara internal maupun eksternal. Kedua hal yang saling berhubungan itu menjadikan setiap personal dapat menjalin keterkaitan satu sama lain. Jadi kesimpulan yang kelompok kami dapat berikan untuk studi kasus di CMB Niaga Yogyakarta ini adalah yaitu adanya pelaksanaan merger 2 perusahaan yang nantinya akan menjadi satu perusahaan, dan hal itu menjadi konflik baik itu antar kedua perusahaan ataupun antar para karyawan yang harus menerima sistem dan budaya baru satu sama lain. Dan konflik tersebut terjadi karena penggabungan 2 merger tersebut. Oleh karena itu pentingnya adanya manajemen konflik oleh CMB Niaga Yogyakarta, karena hal tersebut perlu dilakukan sehingga tidak adanya konflik atau pertikaian lebih lanjut dan menjadi gangguan kepada anggota organisasi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai studi kasus konflik di CMB Niaga Yogyakarta. Mohon maaf bila mana adanya kesalahan ataupun kekurangan kata. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.